Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Saciba, kembali lagi bersama saya Mira Zaskia Hapsari selaku reporter dari tim media SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Hari ini pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, saya akan ngobrol seru bersama rekan saya yaitu Anastasia Putri. Boleh perkenalkan diri, Anak? Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Anastasia Putri dari kelas 10 Elin A. Ya, hari ini kita akan ngobrol tentang budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya budaya yang tidak asing lagi di daerah kita karena tempat yang kita tinggali atau tempat tinggal kita banyak budaya itu, yaitu budaya Betawi. Ya betul banget nih, hari ini aku mau menjelaskan suku Betawi nih. Teman-teman pasti udah gak asing banget kan sama suku Betawi ini. Ya benar, gak asing, terutama teman-teman untuk di sekitar wilayah Bekasi dan Jakarta pasti sudah sangat tidak asing dengan budaya Betawi ini. Iya betul. Boleh mulai dijelaskan? Boleh. Jadi suku Betawi ini ternyata berbeda nih teman-teman dari suku-suku yang lain. Kenapa bisa gitu? Karena suku Betawi ini ternyata hanya memiliki nenek moyang yang murni hanya dari satu daerah saja. Jadi dulu tuh suku Betawi terbentuk karena adanya pencampuran budaya dan genetik dari berbagai etnis yang datang ke Batavia pada saat itu di abad ke-17 yang sekarang kita sebut itu kota Jakarta. Oke. Lanjut, jadi suku Betawi ini dulu tuh bayangin nih ada suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu, Arab, Tionghoa, bahkan Portugis datang ke Batavia untuk melakukan sebuah perdagangan dan mencari penghidupan di Batavia yang ramai pada saat itu. Oh, jadi dulu tuh Jakarta atau Batavia itu dia tempat perdagangan Iya, gitu ya? betul. Nah lanjut, jadi dulu tuh setelah mereka berdagang nih lama-lama di Batavia, mereka kan saling berkomunikasi, berinteraksi, Ya. ada yang menikah satu sama lain juga. Lama-lama terbentuklah nih suatu komunitas baru yang memiliki budayanya sendiri yang unik. Nah, yang sekarang kita kenal ini sebagai suku Betawi. Nah, jadi istilahnya suku Betawi itu melting pot atau wadah peleburan budaya yang unik banget. Oh, oke. Terus Gitu deh. berarti intinya tuh suku Betawi ini tuh dia percampuran dengan suku-suku lain gitu ya? Iya, dari berbagai etnis yang pada saat itu datang. Dan suku Betawi ini tercipta karena adanya kayak kita mah akulturasi gitu Iya, ya, betul. pernikahan, melalui Nah, pernikahan. iya, Terus budaya apa aja nih yang identik sekali dengan Betawi? Oke, hari ini aku mau jelasin beberapa budaya yang identik banget nih sama suku Betawi yang udah kita tahu. Pertama ada ondel-ondel. Siapa sih yang nggak kenal ondel-ondel, ya kan? Iya benar, ondel-ondel Iya. udah identik banget sih sama Jakarta apalagi ya. Iya, betul. Nah, ondel-ondel ini seperti yang teman-teman tahu, ondel-ondel tuh suatu boneka besar nih. Biasanya kita sering lihat dia tuh nari-nari di jalan atau di suatu acara tertentu. Iya Nah, benar. tapi tahu gak sih teman-teman, ternyata dulu tuh ondel-ondel fungsinya bukan untuk hiburan, tetapi dulu tuh suku Betawi percaya bahwa ondel-ondel ini memiliki kekuatan gaib untuk mengusir bala atau mengusir roh jahat di kampung mereka. Iya, jadi tuh dulu sistemnya ondel-ondel tuh diarak nih atau diajak keliling-keliling kampung. Nah, itu fungsinya untuk mengusir roh jahat atau mengusir wabah penyakit yang ada di kampung mereka. Jadi Kayak dulu gitu. tuh ondel-ondel diarak-arakan gitu, Iya. kayak ini ya, ciri khas Bali Iya, gitu ya? betul. Hampir sama berarti ya. Iya, mirip-mirip. Iya, jadi bagi suku Betawi ini, ondel-ondel ini bukan sekedar boneka, melainkan ondel-ondel memiliki sebuah simbol nih, perlindungan dan keberanian bagi masyarakat Betawi untuk menahan dari sebuah masalah, kayak gitu. Berarti pada saat itu ondel-ondel lumayan sakral juga dong Iya, ya? betul. Tapi berbeda ya dengan sekarang. Iya, beda. Iya. Oke, kita lanjut Iya, yang lanjut ke boleh. budaya terakhir, yaitu ada roti buaya nih teman-teman. Unik banget ya, roti berbentuk buaya, tapi kita udah nggak asing kan sebagai warga Sebagai- Bekasi yang Iya. sudah sering lihat Benar-benar. roti buaya. Nah, tapi tahu nggak sih kenapa roti buaya ini berbentuknya harus buaya gitu? Ya, kenapa itu? Nah, jadi dulu tuh masyarakat Betawi percaya bahwa buaya ini memiliki
apa sih, simbol kesetiaan, kemapanan gitu. Jadi alasan mengapa suku Betawi menggunakan buaya untuk sebagai simbol. Jadi buaya itu dijadikan sebagai simbol. Iya betul. Nah, roti buaya ini juga diharapkan nih saat mempelai laki-laki datang nih ke calon istrinya, terus membawa sebuah roti buaya. Suaminya nih, calon suaminya tuh mengharapkan nih pernikahan ini adem, langgeng, harmonis sampai kakek nenek. Romantis banget Oh, ya. iya romantis banget sih, lucu Iya, banget sih ya ternyata teman-teman. iya. Udah, anak. Udah, sekian. Oke, karena Ana sudah selesai menjelaskan tentang budaya Betawi atau suku Betawi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di sini ada yang beberapa hal yang aku bingungin atau aku belum ngerti nih. Salah satunya itu yang tadi udah kamu jelasin. Tadi kan kamu ngejelasin kalau misalnya suku Betawi ini dari satu nenek moyang. Tapi kamu ngejelasin juga, kamu bilang juga kalau suku Betawi ini ternyata campuran dari berbagai suku. Nah, itu maksudnya tuh gimana? Baik. Nah, dimasuk dari murni ini tuh apa sih? Murni di sini itu istilahnya tuh sebagai eh, nenek moyang yang sudah lama tinggal di Jakarta. Jadi murni di sini nggak ada kaitannya nih hasil dari pergabungan etnis yang tadi sudah aku jelasin. Berarti murninya ini murni nenek moyang kita Iya, tuh tinggal di iya, Jakarta. iya. Jadi dia nggak pindah-pindah gitu. Betul. Oke. Terus juga ada yang aku bingungin yaitu ondel-ondel. Kenapa ondel-ondel tuh bisa ngusir roh jahat gitu loh? Itu karena masyarakat Betawi percaya kalau dulu tuh ondel-ondel punya kekuatan gaib buat ngusir bala atau mengusir roh jahat pada zaman itu gitu. Terus kenapa sekarang dia bisa berubah jadi buat hiburan kayak yang biasa kita lihat kan ya teman-teman, dia suka ada di jalanan atau di acara-acara tertentu gitu. Itu pertanyaan bagus. Nah, itu tuh karena adanya revolusi nih Mira. Tadinya kan ondel-ondel sangat sakral, tapi kenapa tiba-tiba bisa berubah jadi hiburan gitu? Iya benar. Karena semakin berkembangnya zaman teman-teman, seperti yang kita tahu orang-orang semakin pintar dan semakin sedikit juga yang percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Jadi mereka memanfaatkan ondel-ondel ini sebagai hiburan karena ondel-ondel kan unik juga gitu ya. Jadi sayang kalau kita gak lestarikan lagi gitu. Sekarang budaya ondel-ondel ini dilestarikan tapi sebagai hiburan saja. Hiburan, iya betul. Lalu roti buaya nih, kenapa tuh simbol yang diambil sebagai kesetiaannya itu roti berbentuk buaya, itu kenapa? Karena suku Betawi itu percaya bahwa hewan buaya ini hanya menikah satu kali dalam seumur hidup mereka. Itulah alasan mereka mengapa menjadikan roti berbentuk sebuah buaya. Menjadikan Gitu. buaya kali ya sebagai simbolnya. Iya, iya, seperti itu maksudnya. Terus ini sih pertanyaan saya, kan tadi dibilang kalau semisalnya ada acara lamaran, biasanya mempelai pria itu kan bakal membawa roti buaya kan untuk mempelai wanitanya. Iya. Itu tuh membawa roti buaya itu untuk mengharapkan hubungan mereka tuh bakal awet, langgeng, terus abis itu setia Harmonis, kayak gitu, iya. harmonis. Tapi kalau misalnya mereka udah menyerahkan roti buaya atau ngasih roti buaya pada saat lamaran, tapi hubungan mereka nggak langgeng atau harmonis gimana tuh? Nah, pertanyaan bagus. Nah, seperti kalian harus tahu ya teman-teman, roti buaya di sini tuh diartikan sebagai simbol, bukan sebagai patokan takdir. Jadi kita nggak bisa berharap apa-apa nih sama roti buaya ini. Jadi kedepannya tuh nanti sesuai takdir lah. Gimana? Balik ke pribadi orangnya Iya, masing-masing lagi sesuai ya? rumah tangga mereka masing-masing menjalani kehidupan sehari-hari mereka gimana. Berarti bisa dibilang roti buaya ini cuma sebagai Harapan, melanjutkan iya. tradisi dan harapan. Betul. Jadi tidak bisa dijadikan patokan ya? Iya, betul. Oke, menurut pendapat kamu budaya suku Betawi apa aja yang penting untuk dilestarikan sampai sekarang atau di zaman sekarang ini? Baik, jadi menurut saya semua budaya suku Betawi itu memang harus dilestarikan semua nggak sih? Iya Karena sih, kalau benar. bukan kita yang ngelestariin tuh mau siapa lagi gitu? Iya benar-benar. Iya, dimulai dari adanya ondel-ondel, roti buaya, memakai baju encim, itu kan kita semua nih nanti yang ngelestariin seperti itu. Terus menurut kamu itu penting nggak untuk orang lain tahu tentang budaya Betawi? Penting banget sih.
kenapa harus tahu nih? Terutama bagi orang awam nih ya, misalkan ada orang luar nih dari Jakarta atau orang luar Betawi. Mereka kan tahu nih, harus tahu dong suku Betawi itu apa sih? Asal mulanya tuh kenapa nih bisa disebut suku Betawi? Ya. Ondel-ondel tuh awalnya gimana sih kok bisa jadi Jadi nari-nari iya gitu? hiburan gitu ya. Kenapa roti ada yang bentuk Bentuk buaya. buaya? Iya Kayak sih gitu, benar. benar. Seenggaknya orang-orang harus sedikit tahu tentang suku Betawi karena seperti yang kita tahu ya suku Betawi itu adanya di daerah seperti Jakarta dan juga Bekasi dan sekitarannya mungkin ya. Iya, Oke, mungkin itu saja yang dapat Anastasia ceritakan hari ini teman-teman. Mungkin segitu saja ngobrol asik dari kitanya. iya. Saya selaku reporter Mira Zaskia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.